Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, halo semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi dalam belajar asik. Kali ini Bu Risna akan mengajari tentang materi teks hasil observasi pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku cetak, LKS, alat tulisnya untuk menunjang pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anakku, kita akan belajar teks hasil observasi. Silahkan kalian buka materinya. Sudah? Ya. Nah, silakan kalian cermati di layar HP kalian. Di sini ada teks ya. Teks yang berjudul Beruang Madu. Apa ini? Teks apa ini? Ya, ini adalah salah satu contoh dari teks hasil observasi. Yang menjadi objek observasinya adalah beruang madu. Nah, kita mengamati beruang madu itu seperti apa. Nah, kita akan lebih tahu apa itu teks observasi. Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian teks hasil observasi. Jadi, teks hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi ya. Jadi, observasi itu adalah pengamatan. Nah, hasil dari observasi atau hasil dari pengamatan itu berupa teks. Nah, teks observasi itu adalah hasil dari proses pengamatan kita terhadap suatu objek. Nah, objek yang diobservasi atau diamati itu bisa banyak. Ada manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, peristiwa yang terjadi, kemudian masih banyak lagi. Nah, teks hasil observasi itu berisi atau bersifat fakta. Jadi, isinya itu adalah fakta sesuai dengan fakta kenyataan tanpa adanya opini atau pendapat. Jadi, seluruh teks yang ada di sini nih, misalnya contoh beruang madu. Jadi, di dalam teks beruang madu ini berisi fakta. Semuanya fakta, tidak ada yang berisi pendapat atau opini. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri teks laporan observasi itu ditulis secara lengkap dan sempurna. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi tentunya ya. Karena apabila ditulis secara lengkap dan sempurna, maka pembaca akan lebih memahami tentang pengamatan yang kita amati. Kemudian, teks observasi itu memiliki sifat yang objektif atau umum, bisa diterima oleh siapa saja teksnya, bacaannya bisa diterima oleh semua orang. Kemudian, teksnya itu ditulis berdasarkan fakta yang telah dilakukan pengamatan, ya. Kemudian, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini, sudah terbukti kebenarannya. Ya, karena namanya pengamatan, kita melakukan secara langsung dan pengamatan itu dilakukan secara terkini atau masih baru atau masih fresh. Begitu ya. Kemudian saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan analisis serta observasinya atau pengamatannya. Jadi yang namanya teks itu memang secara nyata ditulis sesuai dengan apa adanya yang telah dilakukan sebuah pengamatan. Kemudian
Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Maksudnya adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan apa yang sudah diamati. Misalnya dari teks ini beruang madu. Oh, beruang madu itu bisa diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai binatang yang mudah diserang atau terancam punah. Seperti itu ya kurang lebihnya. Kemudian teks hasil observasi disajikan secara menarik baik dalam hal kata, bahasa yang jelas, kemudian isinya berbobot dan susunannya logis ya. Seperti itu. Karena apa? Memang ditulis secara nyata apa adanya. Jadi memang hasilnya adalah logis, bisa diterima oleh siapapun. Kemudian teks hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum sesuai fakta tanpa adanya opini. Seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan bahwa teks hasil observasi itu berisi kalimat-kalimat fakta tanpa adanya pendapat atau opini dari si penulisnya. Kemudian teks deskripsi menggambarkan secara khusus dan menggunakan sudut pandang dari penulis, karena penulis di sini merupakan pengamat ya, yang orang yang sedang mengamati sesuatu objek. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke tujuan. Tujuannya yang pertama adalah untuk penelitian, untuk memberikan informasi, untuk mengatasi suatu persoalan, untuk menemukan teknik atau cara terbaru, mengambil keputusan yang efektif, melakukan pengawasan, dan mengetahui perkembangan atau dari suatu masalah atau permasalahan. Nah, itu ya. Kemudian ada fungsinya juga sebagai bahan penelitian, sumber yang dapat dipercaya, laporan tugas, dokumentasi, ilmu pengetahuan. Nah, jadi teks hasil observasi ini tentunya memberikan informasi kepada kita agar kita lebih tahu tentang apa yang sedang terjadi atau tentang suatu objek, apa perkembangannya, karena memang teks observasi ini ditulis secara fakta sesuai dengan hasil pengamatannya dan sifatnya itu terkini, baru, fresh gitu ya. Kemudian sifat dari teks observasi itu bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Kemudian bersifat komunikatif, maksudnya adalah mudah dipahami oleh pembaca teksnya karena apa? Universal, umum. Kemudian bersifat objektif. Nah, maksudnya adalah ditulis secara faktual dengan fakta yang apa adanya, bisa dibuktikan kebenarannya, seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke struktur. Nah, struktur dari teks observasi itu adanya definisi umum. Definisi umum itu berupa pernyataan atau pembuka, pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Misalnya beruang madu. Oh, definisi dari beruang madu adalah atau merupakan jenis beruang yang paling kecil dan ke-8 jenis burung yang ada di dunia. Nah, itu merupakan pernyataan umum atau definisi umum, letaknya di awal, kemudian isinya itu menjelaskan kepada pembaca tentang apa sih objek yang kita amati. Misalnya kita mau mengamati tadi tentang tumbuhan kecambah, perkembangan tumbuhan kecambah. Nah, kita mengawali atau pembukaannya atau definisi umumnya adalah tanaman kecambah adalah tanaman bla 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 bla. Nah, itu merupakan pernyataan umum atau definisi. Kemudian selanjutnya ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu ya, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini adalah berisi penjelasan lebih detail mengenai objek yang diamati. Nah, di sini itu bisa dijelaskan jenisnya, kemudian kalau misalnya beruang madu berarti tubuhnya, ukuran tubuh, kemudian beratnya,
tingginya, dan lain sebagainya. Itu merupakan deskripsi bagian lebih merinci. Kemudian selanjutnya ada deskripsi atau deskripsi manfaat. Nah, jadi di dalam teks hasil observasi itu bisa berupa atau menjelaskan manfaat dari objek yang kita amati atau yang hasil dari pengamatannya. Misalnya dari tanaman kecambah, manfaatnya adalah untuk membuat hasil panen sendiri, misalnya bisa membuat tanaman kecambah tumbuh di dalam rumah. Nah, itu merupakan manfaat atau tujuan atau kegunaan. Ya, jadi dalam teks observasi ada deskripsi manfaat. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah ya dari hasil pengamatannya, biasanya terletak di akhir. Nah, beruang madu telah dikategorikan sebagai binatang yang mudah diserang dan terancam punah. Hal ini disebabkan oleh perusakan habitat asli beruang madu. Ancaman terbesar bagi beruang madu adalah habitatnya telah hilang. Itu merupakan simpulannya. Itu terletak di bagian akhir. Baik anak-anak, bagaimana? Kalian sudah paham mengenai teks hasil observasi? Jadi dalam teks observasi itu ada ciri-cirinya, yaitu bersifat objektif, kemudian ditulis secara lengkap, berisi kenyataan, fakta, tanpa adanya opini. Kemudian tujuannya tentu saja untuk penelitian, untuk memberikan informasi kepada kita, dan masih banyak lagi. Kemudian ada bagian strukturnya, ada definisi umum atau pernyataan umum, bagian pembuka, kemudian ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat, dan juga ada simpulan. Bagaimana? Kalian sudah paham? Baik, selamat belajar. Kali ini kita sampai di bagian ini saja. Silakan kalian pahami kembali dan rangkumlah hasil dari belajar pada pagi hari ini. Baik, semoga bermanfaat. Kalian bisa lebih memahami materi pada pagi hari ini. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Sekian dari Bu Risna. Semoga kalian sehat selalu tentunya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.